Hai sobat, apa kabar? Kita jumpa lagi di obrolan kita. Kali ini obrolan kita ditemani dengan kolak ubi campur singkong. Mungkin sahabat sudah mengenal jajanan ini. Jajanan yang terbuat dari ubi, jalar, dan singkong dengan rasa yang relatif manis. Hari ini obrolan kita akan membahas hal yang berhubungan dengan bagaimana membangun persepsi sebuah produk. Tentunya yang ingin kita bangun adalah persepsi yang ada di benak pelanggan. Jika pelanggan mempersepsi suatu produk itu baik atau akan bermanfaat buat pelanggan, maka pelanggan akan berupaya untuk mendapatkan produk tersebut. Namun, jika pelanggan mempunyai persepsi yang buruk terhadap produk, maka pelanggan akan menghindari produk tersebut. Nah, disinilah bagaimana penjual membangun persepsi pelanggan terhadap produk yang dia tawarkan. Sebelum memperkenalkan sebuah produk atau melaunching produk, selayaknya penjual harus mengetahui kira-kira produk yang akan ditawarkan atau yang akan diperkenalkan itu untuk siapa. Artinya adalah kira-kira siapa yang akan beli produk yang akan kita tawarkan. Kemudian, pembeli juga harus mencari informasi. Mengapa mereka membeli produk yang akan kita tawarkan? Dua hal ini yang menjadi landasan penting untuk sebagai bahan bagaimana nanti kita akan membangun persepsi yang kita inginkan di benak pelanggan. Kecermatan penjual menjawab pertanyaan tersebut itu menjadi dasar pemikiran penjual untuk menentukan sebetulnya produk yang akan di-launching ini target pasarnya siapa saja. Dan personalnya itu mempunyai perilaku yang seperti apa, sehingga langkah berikutnya persepsi apa yang akan dibangun. Yang penting dan harus difahami oleh penjual adalah persepsi yang dibangun harus sesuai dengan karakteristik dari target pasar, karakteristik perilaku pembeli yang ada di target pasar. Sehingga memahami target pasar itu menjadi suatu hal yang penting sebelum kita membangun persepsi pelanggan. Jika sulit untuk memahaminya, maka kita bisa mulai dengan menentukan target pasar dan memahami serta mempelajari karakteristik dari target pasar. Sehingga produk yang akan kita launching atau akan kita kenalkan setidaknya menyesuaikan dengan karakteristik atau perilaku dari target pasar. Disinilah timbul fleksibilitas dalam hal menentukan produk terlebih dahulu atau menentukan target pasar terlebih dahulu dan mempelajari karakteristiknya. Nah, jika hal ini sudah selesai dikerjakan, maka kita kembali ke awal. Produk yang akan kita launching atau yang akan kita kenalkan itu menurut penjual mau dipersepsi seperti apa. Itu harus diputuskan terlebih dahulu sebelum kita akan membangun persepsi. Mengapa harus demikian? Karena kalau tidak begitu, kita tidak punya gambaran sebetulnya mau dibangun seperti apa persepsi itu. Nah, disinilah kejelasan dari suatu keputusan. Apa yang akan dibangun, apa yang akan dibentuk, persepsi seperti apa yang akan dimunculkan di benak pelanggan. Nah, baru kita masuk ke materi yang berhubungan dengan membangun persepsi. Banyak alternatif yang kita bisa pilih untuk membangun persepsi atau menentukan persepsi. Yang pertama, apakah kita akan membangun
persepsi bahwa produk kita lebih baik dari pesaing, atau kita akan membangun produk kita adalah produk yang khusus buat target pasar saja, atau bahkan produk yang kita akan tawarkan adalah produk yang customized, produk yang spesial untuk orang spesial. Berawal dari menentukan pilihan tersebut, maka untuk berikutnya segala elemen-elemen penunjang itu mengarah kepada persepsi yang akan dibentuk terhadap produk yang akan kita tawarkan. Sebagai contoh, segala hal yang berhubungan dengan diferensiasi atau pembeda atas produk yang akan kita tawarkan dengan produk yang lain itu harus mengarah kepada persepsi yang akan dibangun. Apakah itu persepsi yang tadi kita pilih itu sebagai yang lebih baik daripada kompetitor atau produk lain, atau memang khusus untuk market tertentu atau yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar narasi pembeda atau ini adalah beda dengan yang lain, tapi juga harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang mendukung. Misalkan beda dari kualitas, rasa, atau kualitas apapun, kita harus tampilkan juga bahwa memang selayaknya setelah dilihat juga kualitasnya berbeda misalkan. Atau berbeda dalam hal layanan, kita juga harus sampaikan bahwa kualitas layanannya berbeda. Itu adalah cara kita membangun persepsi dari sudut pandang diferensiasi atau hal yang berbeda dengan yang lain. Kemudian jika kita akan menonjolkan persepsi dari segi marketing mix atau bauran marketing, itu kita bisa terapkan dari banyak hal. Misalkan dari lokasi atau tempat kita menawarkan atau tempat kita menjual. Kita juga bisa sampaikan bahwa kita juga berbeda. Apakah beda tampilan dari outletnya, atau beda dari hal kenyamanan di outletnya, atau beda dari lokasi-lokasi yang mudah dicapai. Kemudian dari harga kita juga bisa sampaikan. Jika kita ingin mempersepsi bahwa harga kita lebih murah, maka kita harus buktikan bahwa memang harga yang kita tawarkan lebih murah. Atau jika kita ingin membangun persepsi bahwa harga kita ini adalah harga yang pantas dan layak, kita harus buktikan bahwa yang dibeli oleh pelanggan itu bukan harga yang mahal, tapi layak dan wajar misalkan. Kemudian, jika kita ingin membangun persepsi dari segi proses menjual, kita bisa tampilkan di situ bahwa kita menjual dengan proses yang berbeda dengan yang lainnya. Kita menjual dengan proses yang menarik. Itu juga bisa kita sampaikan dan kita buktikan bahwa proses yang kita lakukan adalah demikian adanya. Selain itu, kita juga bisa sampaikan bahwa tenaga penjual kita adalah tenaga penjual yang mumpuni, tenaga penjual yang terlatih, tenaga penjual yang ramah, sehingga apa yang disampaikan itu semuanya akan membantu pelanggan sebagai suatu solusi yang terbaik. Jika kita ingin membangun persepsi dari segi informasi, maka kita juga bisa sampaikan bahwa informasi-informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi-informasi yang valid, informasi yang akurat, informasi sesuai dengan apa yang ada. Jadi kita perlu sampaikan bahwa jika pelanggan ingin tahu lebih detail secara langsung informasinya, maka pelanggan bisa mengunjungi media sosial yang dibentuk atau yang dibangun oleh penjual. Disitulah sebagai informasi yang akurat dan informasi yang dapat membangun persepsi pelanggan. Hai sobat, semoga apa yang kami sampaikan di obrolan ini sedikit membantu dalam hal membentuk persepsi pelanggan. Bagaimana kita membentuk persepsi pelanggan dan langkah-langkah apa saja yang harus kita tindak lanjuti agar
persepsi pelanggan dari hari ke hari kita bisa bentuk sesuai dengan persepsi yang diinginkan oleh penjual. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan kita.